Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Benarkah Tasawuf Penyebab Kemunduran? Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami, dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar Buya Ar-Razi Hasyim dan keluarga diberikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mengenai kelompok modernis anti tasawuf gitu ya. Barangkali definisi kelompok modernis ini perlu direvisi, karena banyak kelompok modernis itu lebih tradisional daripada para sufi itu sendiri, baik secara manhaj, pemikiran ataupun kemajuan peradaban ya. Tapi apa boleh buat, kita ini dalam dunia akademis itu ada mitologi istilah. Jadi istilah itu sudah dimitoskan. Salah satunya istilah kelompok modernis Islam. Kelompok modernis Islam ini biasa dialamatkan kepada para pengkritik sufi. Bagi para pengikut atau pengamal tasawuf, kita memaklumi mungkin karena ada di sebagian dan sekelompok tarekat sufi ini takhayul, ada betul, ada bid'ah dan khurafat. Tapi itu bukanlah tasawuf yang kita maksud. Tasawuf yang kita maksud adalah tasawuf yang bersanad kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang disebut oleh Sayyidina Junaid al-Baghdadi, ilmuna musyabbakun atau muqayyadun bil kitab wa sunnah. Ilmu kita betul-betul terikat kuat dengan kitab dan sunnah. Artinya tidak ada amalan sufi itu yang bid'ah. Nah, maka yang bermasalah adalah kelompok para pengkritik ini, justru mereka lah yang perlu dikritik ulang, karena mereka memperluas persoalan bid'ah yang tadi masalahnya sempit kemudian diperluas. Itu pertama. Jadi kita mesti mengkritisi kembali istilah modernis ya. Jadi menurut saya yang sangat modernis itu tidak cocok kepada kelompok Wahabi. Paling tidak pas, karena Wahabi justru ingin mengembalikan ke zaman salaf. Maka definisinya harus betul-betul diperbaiki. Ya, ditunggulah tesisnya ayatnya. Lalu mungkin pertanyaannya kita buat revisi baru. Dengan adanya pro kontra seputar sufi tasawuf, bagaimana pandangan seharusnya anak muda, gitu ya, kali ya. Perlu disadari bahwa tasawuf itu dari dulu memang kontroversial. Sebagaimana sumbernya memang kontroversial. Orang yang paling kontroversial di alam semesta itu Sayyidina Muhammad, sehingga beliau diusir berkali-kali dari kampungnya dan baru hijrah terakhir ke Madinah. Waktu hijrah ke Yathrib pun ditolak. Jadi memang sunatullah, sumber dari ilmu ini sudah kontroversial, sudah dituduh dolalim mubin, sesat, dituduh sahirun penyihir, asurun disihir, dituduh kadzab, dajjal, itu sudah biasa. Oleh karena itu, maka sunatullah orang yang mewarisi ilmu beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, akan menapaki jalan itu. Ya. Jadi itu sudah emang semestinya terjadi. Ya. Dan ini juga yang dikalamkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, kata beliau, kalau aku buka ini makna satu ayat yang di surat Hud, lakafartumuni, kamu akan kafirkan aku. Tapi zaman berubah. Buku-buku, kitab-kitab kemudian tulis, sudah orang mulai membaca. Ilmu ini yang tadinya rahasia jadi nggak rahasia, jadi rahasia umum. Dulu rahasia private, sekarang jadi rahasia umum. Dan kita cobalah lihat semua pemuda-pemuda yang menjadi pejuang-pejuang di masa lalu, itu semuanya sufi. Semuanya sufi. Salahuddin Al-Ayyubi, beliau bermursyid kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, lalu dibimbing oleh mentornya, Wali Malamatiyah, yang merupakan murid dari Syekh Abdul Qadir, yaitu Qutb Al-Bani. Muhammad Khan, atau yang belakangan disebut Fatih, saya menyebut Muhammad Fatih ini Muhammad Fatih kecil, karena Muhammad Fatih yang sebenarnya adalah Imam Al-Mahdi. Muhammad Khan atau Mehmet ini juga berguru kepada Ibn Syamsuddin, yang juga seorang sufi, ya, wali kutub ya, di zamannya. Dan beliau mengikuti ilham rohani. Jika itu yang disebut khurafat, maka Muhammad Al-Fatih seorang penganut khurafat, Salahuddin penganut khurafat, kan tidak begitu. Dan tidak ada urusannya kemajuan peradaban dengan orang bertarekat sufi. Justru kemajuan rohani bisa menjadi
penguat kemajuan pemikiran akal, dan itu terlihat daripada karya para imam kita, Imam Ghazali. Dan betapa anehnya Imam Ghazali yang sangat maju itu dituduh penyebab kemunduran umat. Tidak ada sepanjang hayat kita melihat ulama yang paling bagus menulis dan sistematis, kritis melebihi Ghazali, tapi dituduh memundurkan umat. Karena memang begitu ya. Jadi syaitan itu dua. Syaitan itu kan sifat, ada sifat yang benci kepada orang yang kenal kepada Allah. Maka syaitan dari manusia itulah orang-orang yang membenci ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ada syaitan jin. Dan Syekh Abdul Qadir mengatakan dalam Kitabur Rabbani, kata beliau, syaitan bertubuh manusia lebih mengkhawatirkan daripada syaitan bertubuh jin, karena was-wasnya kuat, sehingga orang melakukan satu ingin mencari ridho manusia. Nggak enakan masih fulan, nggak enakan sama orang kampung, nggak enakan sama orang tempatan dan lain sebagainya. Jadi justru jika ingin para pemuda bahagia, kita anggap oke, nggak usah pakai hadis Nabi, pakai Plato. Aflatun, kata Plato, orang paling bahagia itu orang yang paling terbebas dari semua keinginan-keinginan rendah. Ternyata Plato bersanad nanti kepada Pitagoras melalui beberapa jalur ya. Pitagoras itu kata Imam Syahrustani, yasma' sautal aflaq. Jadi dia bisa mendengar tasbihnya bintang. Maka salah satu kiai senior kita, Kiai Husain Muhammad di Cirebon, menulis buku bahwa daftar-daftar filosof Yunani yang sebenarnya adalah nabi. Pitagoras masuk itu. Ya. Pitagoras itu bisa mendengarkan suara alam dan itu zikir. Nah, ini tertulis di jilid kedua di kitab Al-Milal Nihal Imam Syahrastani. Jadi saya justru melihat sebaliknya, kemajuan Islam justru ada pada kemajuan bertasawuf. Kalau orang menuduh tasawuf itu zuhud, yang meninggalkannya enggak. Zuhud itu bukan urusan tidak miskin dan kaya. Zuhud itu urusan hati, manajemen kolbu, bukan masalah orang berduit nggak berduit. Ya. Kemudian ada tuduhan waktu saya sekolah, karena sufi maka Indonesia dan negeri Islam dijajah. Justru pejuang-pejuang di Indonesia untuk melawan penjajah semuanya adalah sufi. Semuanya adalah sufi. Pendiri Muhammadiyah dan pendiri NU itu seorang sufi. Anda percaya atau tidak terserah gitu ya. Kiai Ahmad Dahlan itu berguru kepada Kiai di Semarang. Itu seorang tokoh Syaziliyah, guru hikam, Syekh Saleh Semarang. Ya. Itu jelas itu. Maka beliau sebut gerakannya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kalau dalam tradisi Thariqat itu Thariqat yang tinggi. Thariqat kembali kepada Nur Muhammad. Ya, sedangkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau berguru kepada Syekhana Khalil yang juga seorang wali kabir ya. Yang oleh Syekh Yasin disebut Al-Wali Al-Kabir. Syekh Yasin Al-Qadani Al-Hadis. Ya. Terus ada Syekh Ihsan Jamtas pendiri. Nah, kalau di kita ya Syekh Sulaiman Rasuli, Syekh Jamil Jauh, Syekh Zakaria Labesaki, Syekh Abdullah Salihin. Beliau-beliau itu boleh disebut bapak pendidikan di negeri ini. Cuma kan karena tidak di Pulau Jawa, jadi gak semasyhur di Pulau Jawa gitu. Karena murid-muridnya tidak memberikan apresiasi seperti di Jawa. Di Jawa makom kiai betul-betul dijaga. Ya. Kalau di kita Celana Dalam dijemur di situ. Ya. Untuk kiai. Makom Syekh Muhammad Thahir beberapa tahun lalu dijadiin tempat barang sampah. Ya. Kandang sapi mah. Wali kabir yang pertama bawa Thariqat setelah Syekh Ismail ke sini. Ya, kita negeri adat bersih syarak itu sudah nggak bersyarak. Ya, udah siara jadi. Akhirnya mencarilah kami hitam. Kenapa mundur? Kan paling enak, nuduh orang itu paling enak. Dan yang paling enak nuduh sufi, karena sufi itu nggak pernah balas. Sebagai pemaaf ya. Iya, sufi ayah sudah, nanti dia juga paham kan gitu. Jadi paling enak tuh nuduh orang tarekat. Karena orang tarekat ini banyak ummi, bukan ummi secara zahir. Mereka itu mengummikan dirinya, sehingga Allah baru mengajari. Jadi saya punya perspektif yang berbeda dari beberapa ratus ulama Nusantara. Itu tidak ada yang tidak bertarekat. Semuanya yang memajukan ya. Sampai yang menjadi sultan di Banten, sultan di Buton, sultan di Sulawesi, di Ambon, di Sumbawa, di Kalimantan, di semuanya seperti itu. Artinya tidak benar bahwa tasawuf dan tarekat itu penyebab kemunduran, justru berbalik bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak suka dengan tasawuf dan tarekat begitu ya. Mungkin kalau kita tarik lagi nih Bu ya ke khusus konteks Minangkabau, itu memang terjadi seperti terjadi hari ini. Jika ada yang bertanya kenapa Minangkabau hari ini tidak seperti dulu,
kemudian malah menyalahkan tasawuf dan tarekat, padahal sebenarnya Minangkabau sekarang masalahnya apa? Mundur. Enggak lah. artinya itu hanya mencari kambing hitam saja sebenarnya itu ya. Kan orang ingin mengembalikan ke zaman Buya Hamka, Ya. ke zaman Syekh Sulaiman Rasuli. Ya, mereka berbuat untuk zamannya, kita berbuat untuk zaman kita. Dan apa yang beliau-beliau buat untuk zamannya belum tentu sesuai untuk zaman ini. Maka kalau ingin mewarisi spirit beliau-beliau itu, kita bukan menjadikan masa ini seperti masa mereka, gitu. Jadi kita bukan mengembalikan masa ini ke masa mereka, kita mengembalikan kemajuan itu bukan mengikuti ke zaman, tapi mengikuti kepada semangat. Kita nggak akan ada yang bisa menjadi Buya Hamka, menjadi Syekh Sulaiman Rasuli, nggak ada. Beliau kelas nggak akan bisa jadi mereka, itu ya jadi kita gitu. Dan saya tidak sepakat kalau orang mengatakan, oh dulu Minangkabau maju sekarang enggak, ya itu kalam-kalam orang putus asa, ya. Orang-orang yang panik melihat kemajuan orang lain, tapi dia nggak bisa maju. Ya, dan dia sendiri tidak melihat masa lalu itu, cuma mendengar dari orang. Ya, cuma mendengar dari orang. Jadi sudahlah, ya, hentikan ratapanmu, mulailah merenung diri, mulai maju dulu di dalam ini, baru maju di luar. Ya, kemajuan seseorang itu dimulai dari ketenangan hati, ketenangan jiwa. Dan itu yang didapat oleh para sufi. Ya, dan saya sudah mencari ilmu ketenangan jiwa kemana-mana, ya sufi ini lah. Walaupun kita belum pantas disebut sufi. Jadi teman-teman, saya ini bukan sufi, masih suka film. Ya, dokter sudah sufi. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Buya. Alhamdulillah pertanyaan kami yang pertama sudah terjawab. Oh, ada pertanyaan kedua lagi? Kalau boleh izin mungkin satu pertanyaan lagi. Ya. Hari ini Buya, kalau kita tarik ke zaman-zaman silam bahwa hadirnya sosok seperti Syekh Abdul Rauf Singkil, kemudian Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Nuruddin Aramiri, Syekh Samsuddin Sumatrani, Syekh Yusuf Al-Makassari, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, kemudian Syekh Arsyad Al-Banjari. Mereka itu semua, walaupun dalam perdebatan akademik ada pro kontra, terjadi perseteruan dalam pemahaman terhadap beberapa hal dalam dunia tasawuf. Tetapi minat masyarakat, semangat masyarakat zaman itu luar biasa terhadap pembacaan sejauh pemahaman tahu dari saya. Mana? Sejauh pembacaan saya. Tahu dari mana? Bacaan toh? Nah, langsung saya jawab aja. Jadi kalau kita menilai orang maju itu dari hasil bacaan, maka supaya orang generasi setelah kita menilai di zaman maju, tulis, mulai nulis. Nulis, kita nggak kenal loh Syekh Samsuddin siapa kalau nggak ada bukunya tuh. Syekh Abdul Rauf siapa kalau kita nggak baca buku Tanbihul Masum. Jadi barangkali yang kemajuan yang antum maksud itu baru kemajuan literatur. Nah, kalau itu yang dimaksud, semua kemajuan di zaman dahulu yang disebut-sebut orang maju di negeri ini itu kemajuan sufi. Syekh Hamzah Fansuri kok dia. Siapa lagi? Samsuddin Sumatrani, beliau juga sama Qadiriyah. Hamzah Nuruddin Raniri, mursyid Qadiriyah, cuma jalurnya beda. Yusuf Al-Makassari guru daripada Nuruddin Raniri. Syekh Abdul Rauf ngambil 40 thariqah ke Syekh Al-Kusyasi, dan beliau menyebut dirinya asgharu tulabihi, saya ini murid paling muda. Syekh Al-Kusyasi 40 thariqah. Tapi yang beliau ijazahkan oleh Syekh Abdul Rauf dua, Qadiriyah dan Syatariyah. Jadi kemajuan itu di sufi. Ya, benar nggak? Zaman itu sudah pengikut Ibnu Taimiyah nggak di Indonesia? Nggak ada. Yang berkonflik dulu, Syekh Nuruddin membantah pengikut Hamzah Fansuri, sesama sufi. Berarti hari ini kalau misalnya ada yang antipati dengan perdebatan ini, dia malah kemudian mendiskriminasi sebagian kelompok misalnya yang membaca literatur beberapa ulama-ulama ini, itu suatu kemunduran sebenarnya. Itulah dia tidak siap dengan perdebatan itu. Ya. Itulah kemunduran, mundur 3 abad yang lalu. 3 abad yang lalu. Karena Syekh Hamzah Fansuri, Samsuddin, Nuruddin, Ramiri, Rauf, mereka sudah membicarakan itu dan sudah belak-belakan, terbuka, kitabnya terbuka. Lalu di abad ke-19 muncul lagi Syekh Abdul Somad Palembani. Ya, Syekh Abdul Somad Palembani malah menuliskan kurikulum bacaan dia, dan semuanya bertopik tasawuf. Jadi antum kenal Syekh Abdul Somad Palembani dari buku atau dari mana? Dari buku. Dari buku. Jadi kemajuan orang dulu dari buku. Sekarang kita tunggulah hasil karya-karya guru-guru kita ini. Tapi kemudian ada sebuah keresahan juga mungkin bagi kami yang muda. Emang masih muda? Insya Allah masih muda.
sebuah keresahan. Kenapa kemudian tiba-tiba ada yang membenturkan kemudian mengklasifikasikan bahwa ini ada, walaupun ini terjadi perdebatan juga di ranah akademik, bahwa ini ada ada tasawuf akhlaki, ini ada tasawuf falsafi, ada tasawuf yang lain. So, apakah itu semacam sebuah kemunduran juga di dunia akademik? Atau dia kan nyebut orientalisme. Orientalisme menyerang. Dulu orientalis banyak yang jatuh cinta sampai hari ini. Dulu ada Richard Swall, ya, yang kemudian berubah nama menjadi seorang musik. Ada siapa? Skinner, yang ya, Jerman, yang beliau meninggalnya dalam cinta kepada para sufi, khususnya Al-Hallaj. Ada siapa namanya? Jadi Osman Yahya, orang Suria, itu punya kawan-kawan di Italia, di Jerman, di Inggris, dan di Prancis. Itu komunitas pecinta enorm. Kalau Adas punya ayah ke atas itu Michael siapa namanya, itu keluarga pembaca enorm di Prancis. Ya, di Prancis. Jadi hari ini justru orang-orang di Barat itu mereka sangat minat dengan sangat minat. Yang bilang orientalis nggak suka, emang urusannya apa gitu orientalis kan? Justru orientalis itu kalau mengkaji tasawuf, ini saya kebetulan megang mata kuliah orientalisme dan Al-Quran di pasca sarjana IKI. Kita menemukan bahwa hampir semua orientalis bahas hadis dan Quran itu mendustakan Quran dan hadis. Bahas fikih lalu menolak fikih dan mengatakan itu produk abad ketiga kedua. Tapi kalau seorang orientalis membahas tasawuf, hampir semuanya menerima Quran dan hadis tanpa disadari. Intinya di situ ya. Karena tasawuf orang jadi rahmaniahnya tinggi, kasih sayang. Jadi maaf kalau aneh potong-potongnya tadi, biasanya naik jomblo. Jadi orientalis tidak seperti yang dibayangkan, dan kontroversialnya akan terus. Kenapa? Imam Ghazali pernah menulis sebuah kaidah, al-mar'u aduwwun ala ma jahil. Orang itu akan mengingkari yang dia nggak tahu. Jadi kalau Tengku Mudo Dayat ini masih dikritik orang bertasawuf karena orang nggak ngerti tasawuf, maka tugas kita mengedukasi umat tentang tasawuf itu apa yang kita sanggup tentunya. Yang nggak sanggup nggak usah kita buka. Ya, apalagi pertanyaan ya, mungkin itu ya. Sudah. Artinya yang kedua ini sudah terjawab bahwa justru pembedaan terhadap tasawuf akhlaki kemudian falsafi itu dari hanya dari orientalis. Artinya antipati terhadap bacaan-bacaan literatur, apakah itu begini ya, kelompok ini itu kan suatu kemunduran sebenarnya ya. Itu dulu ditulis di awal abad 20 oleh Nicholson, lalu diikuti oleh Al-Afifi di Mesir, kemudian Ibrahim Madkur, ya, penulis-penulis di Mesir, mereka mengikuti temuannya Nicholson dan kawan-kawannya mengenai pembagian tasawuf akhlaki. Orang Minangkabau yang jadi tokoh internasional yaitu Prof. Azmi Azra, itu tokoh yang paling mengerti sejarah sufi, dan dia belajar sejarah itu di Barat. Bayangkan, apa kata beliau? Teori itu sudah kuno. Teori tentang pembagian tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi sunni itu kuno. Maka wajar kalau yang masih bahas begitu rata-rata bacaannya bacaan kuno. Ya mohon maaf, kalau kita di kampus mau bikin proposal, itu mesti membaca makalah terbaru yang minimal 5-10 tahun. Itu sudah dibantah. Begitu juga saya nulis juga di buku saya, Teologi Sufi Nusantara, kita bantah di bab 2. Kenapa? Yang disebut tasawuf akhlaki siapa? Tokohnya siapa? Al-Ghazali. Imam Ghazali itu lebih falsafi daripada Al-Hallaj di kitab Mishkatul Anwar. Di mana? Ya. Siapa lagi? Ibn Arabi. Ya. Ibn Arabi itu sangat ortodok, sangat ketat di bab fikih, melebihi Imam Ghazali. Ini pembedaan tadi itu tidak ada sebenarnya. Itu hanya ada di alam khoyali akal mereka. Ya. Itu tidak sahih. Ya. Siapa lagi? Tokoh akhlaki siapa lagi? Di Nusantara misalnya. Siapa? Syekh Abdul Singkal misalnya. Abdul Singkal akhlaki? Serius? Syekh Abdul Singkal itu penganut wahdatul wujud. Gimana? Beliau penganut wahdatul wujud. Beliau yang dituduh akhlaki penganut wahdatul wujud. Iya. Aleh. Yang dituduh falsafi siapa? Syekh Hamzah Fansuri misalnya. Syamsuddin? Syekh Hamzah Fansuri. Syamsuddin Sumatera. Mereka ini Asy'ariyah, Maturidiyah. Syafi'i itu lagi. Tapi itu terjadi, perdebatan itu terjadi di dunia akademik. Ya biasa kan, dunia akademik ini tidak ada yang suci.
Jadi suatu penelitian dapat dibatalkan atau dibantah dengan penelitian baru. Ya. Jadi apa, klasifikasi itu tidak benar. Nama Ghazali muncul berkali-kali, lebih dari 10 kali di kitab Al-Futuhat Makkiyah. Dan beliau menyebutnya min ashabina. Imam-imam kami, tokoh-tokoh kami. Ibn Arabi. Jadi berarti Ibn Arabi ikut Imam Ghazali beberapa hal dan mengikuti beberapa hal. Artinya secara sederhana yang berbicara seperti itu, dia tidak memahami siapa Al-Ghazali sebenarnya. Enggak Arabi sebenarnya. Enggak paham. Imam Ghazali enggak begitu. Imam Ghazali itu tidak membedakan salah satu. Dan secara metodologis, epistemologi, tasawuf dan falsafi itu bertentangan. Bukan benar, berbeda. Falsafi itu diambil dari logika rasio, akal, sedangkan tasawuf dari logika rohani, spiritual. Jadi ini bukan sedang dipertentangkan, ini dua hal yang berbeda jalan. Jadi menggabungkan ini itu sebuah kerancuan metodologis, ya. Kalau apalagi ada istilahnya tasawuf sunni. Tasawuf sunni. Ya, itu lebih kacau lagi. Tasawuf itu hanya ada di kalangan sunni, tidak pernah ada di Syiah, tidak pernah ada di Mu'tazilah, tidak pernah ada di kelompok selain sunni, ahli sunnah wal jamaah.